Halo Sobat Militer, jumpa lagi di Calon Magister Bos. Indonesia ternyata punya rudal paling ditakuti di dunia. Salah satu alat perang yang kini diperhitungkan dunia adalah peluru kendali alias rudal. Senjata ini mampu melumat kekuatan musuh dengan jarak tembak yang sangat jauh. Sedangkan Indonesia adalah kekuatan terbesar di Asia Tenggara. Bahkan belahan bumi selatan meski harus bersaing ketat dengan Australia. Dan untuk memperkuat kekuatan militernya, Indonesia mulai membeli dan belajar membuat senjata tempur secara besar-besaran. Salah satu senjata yang mendapatkan perhatian besar adalah rudal penghancur. Diam-diam saat ini Indonesia ternyata memiliki banyak sekali rudal penghancur yang sangat ditakuti militer di kawasan Asia Tenggara. Daya serangnya di darat maupun di udara membuat negara tetangga ketar-ketir, bos. Bahkan di kawasan Asia Tenggara, Indonesia sudah seperti penguasa dengan kekuatan militernya. Dan inilah 6 rudal penghancur milik Indonesia yang kehebatannya diakui oleh Asia Tenggara. Mari simak dengan seksama. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa like dan subscribe dulu ya bos, agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate seputar dunia militer. Yang pertama adalah rudal Yahun P800, rudal paling ditakuti milik TNI Angkatan Laut. Rudal buatan Rusia ini dikenal legendaris ditakuti oleh militer Amerika. Rudal Yahun punya daya jelajah jarak menengah supersonik strategis, generasi keempat yang baru digunakan oleh Rusia, Indonesia, Vietnam, Suriah, dan India. India menamakan rudal ini sebagai rudal BrahMos, diambil dari dua nama sungai, Brahmaputra dan Moskva, hasil joint venture India dengan negara Rusia. Rudal Yahun memiliki jarak tembak 300 km atau setara dengan jarak Surabaya ke Semarang, bos. Sedangkan hulu ledaknya adalah 200 kg. Di Asia Tenggara, rudal Yahun hanya digunakan oleh negara Vietnam dan Indonesia. Perbedaannya, negara Vietnam menempatkan rudalnya di silo atau tempat peluncuran di pantai, bersifat statis untuk keperluan defensif untuk menghadang kapal-kapal perang Cina yang bersengketa dengan Vietnam tentang kepulauan Spratly. Sedangkan Indonesia menempatkannya di atas kapal perang yang bersifat dinamis, bisa digunakan untuk keperluan ofensif maupun defensif. Hal di atas membuat peta pertahanan keamanan di Asia Tenggara berubah, terlebih setelah sebuah kapal perang frigate TNI Angkatan Laut yaitu KRI Oswald Siahaan 354 sukses melakukan uji coba penembakan rudal Yahun di Samudra Indonesia pada tahun 2011. Perubahan ini terjadi karena sampai saat ini negara-negara ASEAN lainnya masih mengandalkan rudal jarak pendek saja seperti rudal Exocet dan rudal Harpoon. Selain kecepatannya yang tinggi sekitar 2,5 kali kecepatan suara, keunggulan rudal Yahun adalah kemampuannya untuk terbang pada ketinggian yang hanya 5-10 meter di atas permukaan laut. Ketinggian yang rendah ini sulit ditangkap oleh radar, sehingga kedatangan rudal Yahun hanya bisa dideteksi secara visual pada saat rudal sudah berada sangat dekat dengan sasaran. Saat tidak ada waktu lagi untuk menghindar, rudal Yahun milik TNI Angkatan Laut sudah menerjang kapal perang milik lawan, bos. Menurut sumber, saat ini 16 kapal perang KRI milik TNI Angkatan Laut sudah dilengkapi dengan rudal Yahun, yaitu sejumlah 6 frigate dan 10 korvet. Frigate yang telah dilengkapi dengan rudal Yahun adalah KRI Ahmad Yani 351, KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355, KRI Karel Satsui Tubun 356, KRI Slamet Riyadi 352, KRI Yosudarso 353, dan KRI Oswald Siahaan 354. Nantinya kapal-kapal selam baru TNI AL juga akan dilengkapi dengan rudal Yahun, karena rudal Yahun memang bisa diluncurkan dari bawah laut. Yang kedua adalah rudal Raytheon AGM-65K2, rudal udara tercanggih milik TNI Angkatan Udara. Rudal Raytheon AGM-65K2 adalah salah satu rudal andalan Indonesia yang dipasang pada pesawat tempur F-16. Rudal ini memiliki diameter 300 mm dan panjang 2,7 meter. Jika digunakan dalam keadaan baik, rudal Raytheon bisa menempuh jarak tembak hingga 24 km. Rudal Raytheon sendiri memiliki kecepatan hingga 1100 km per jam, jadi bisa dibayangkan betapa cepatnya rudal ini bergerak sebelum akhirnya mengenai sasaran, bos. Rudal Raytheon AGM-65K2 diproduksi oleh Amerika dan telah digunakan oleh 30 negara di dunia.
Hingga sekarang produksi rudal ini sudah mencapai 70.000 unit sejak pertama kali dibuat pada tahun 1972. Rudal ini menjadi senjata andalan Indonesia yang dioperasikan oleh Skuadron Udara bersama 10 unit F-16, serta 24 unit F-16 seri C atau D. Yang ketiga adalah rudal KH-59ME, rudal anti kapal andalan Indonesia. Dalam sejarah perebutan Irian Barat, Indonesia harus melobi negara besar agar bisa bersaing dengan negara Belanda. Lalu dengan kecerdasan dan lobi hebat Presiden Soekarno ke Rusia kala itu, Indonesia bisa menerima bantuan senjata berupa rudal yang bisa menghancurkan kapal induk Belanda, bernama Karel Doorman. Rudal itu bernama AS-1 Cannel. Rudal ini mampu memukul mundur Belanda melalui Sewar hingga mereka rela melepaskan Irian Barat. Setelah era hebat rudal AS-1 Cannel memang berakhir, tapi TNI ingin mengulang kehebatan itu dengan rudal jenis baru bernama rudal KH-59ME. Rudal ini masih buatan Rusia dan nantinya akan dipasangkan ke pesawat tempur jenis Sukhoi Su-27 dan Su-30 milik TNI Angkatan Udara. Rudal ini mampu menempuh jarak 115 km dan kecepatan luncur mencapai 1.100 km per jam. Hingga sekarang senjata ini telah dipakai oleh negara Indonesia, Tiongkok, dan Korea Utara. Yang keempat adalah rudal Exocet MM40 Blok 3, rudal anti kapal Hawk subsonik. Rudal Exocet adalah nama yang tak asing lagi di kalangan TNI AL di Indonesia. Pasalnya rudal jenis ini telah sejak lama dipakai untuk memperkuat pengamanan di Indonesia, bos. Kemampuannya yang sangat hebat membuat rudal anti kapal ini banyak dipakai oleh Angkatan Laut di seluruh dunia, termasuk negara Indonesia, Yunani, dan Peru. Rudal Exocet MM40 Blok 3 adalah varian baru yang dimiliki oleh Indonesia. Sebelumnya Indonesia telah memakai Blok 2 dan sering digunakan untuk uji coba. Rudal Exocet MM40 Blok 3 ini memiliki panjang 5,8 meter dan bobot 870 kg. Untuk masalah jangkauan, rudal ini mampu menempuh jarak hingga 200 km, sebuah jarak yang signifikan terutama jika digunakan saat perang. Rudal penghancur kapal perang buatan Prancis yang dimiliki TNI AL dan telah dipasang pada sejumlah kapal perang itu merupakan rudal Exocet generasi mutakhir. Rudal ini kabarnya bisa menghantam sasaran pada jarak 200 km. Kapal perang yang bisa dibuat rusak parah oleh hantaman sebuah rudal Exocet MM40 Blok 3 ini bahkan termasuk kapal induk seperti yang dimiliki oleh Amerika dan China. Wah wah wah. Jika sejumlah rudal Exocet MM40 Blok 3 yang berpemandu GPS itu ditembakkan sekaligus ke kapal induk, besar kemungkinan kapal induk tersebut akan mengalami kerusakan. Indonesia memang sudah sejak lama tahun 1980-an menjadi pelanggan pengguna rudal Exocet. Mulai dari rudal Exocet AM39 yang bisa diluncurkan dari jet tempur atau helikopter, rudal Exocet MM40 Blok 2 dan Exocet MM40 Blok 3. Yang kelima, rudal R-73, rudal pemburu paling hebat milik TNI Angkatan Udara. Pada awal tahun 2000-an, lini rudal di Indonesia terbilang masih kalah jauh dengan negara Malaysia, bos. Bahkan selama 3 dekade, negeri ini hanya bertumpu pada rudal lawas yang berusia puluhan tahun. Untuk lepas dari kekunoan ini, TNI AU akhirnya memesan Sukhoi Su-27 dan Su-30, yang diharapkan akan memberikan tempat sebesar-besarnya untuk rudal. Sayangnya rudal ini baru terbeli 10 tahun pasca pesawat tempur Sukhoi masuk ke Indonesia. Rudal R-73 dibuat oleh negara Rusia sebagai pelengkap beberapa pesawat tempur seperti pesawat tempur Sukhoi. Rudal ini memiliki berat hingga 105 kg dan panjang mencapai 2,93 meter. Rudal ini pertama kali dibuat oleh Rusia pada tahun 1984 dan masih berlanjut hingga sekarang. Rudal ini dipakai oleh banyak negara di dunia karena kehebatannya dalam bertempur, bos. Tak pelak negara Indonesia, Suriah hingga negara Korea Utara pun rela untuk membelinya.
Yang keenam adalah rudal RBS-15 Mk3, rudal hebat untuk kapal cepat rudal. Rudal RBS-15 Mk3 adalah salah satu rudal multiplatform yang sangat hebat hingga saat ini. Rudal ini bisa dipasangkan pada truk, pesawat tempur hingga kapal perang. Untuk rudal RBS-15 Mk3 ini Indonesia memasangkannya pada kapal cepat rudal atau KCR. Hingga saat ini Indonesia telah memiliki 4 unit peluncur rudal RBS-15 Mk3 yang bisa membuat negara tetangga ketar-ketir, bos. Rudal RBS-15 Mk3 memiliki panjang hingga 4,35 meter dengan wingspan 1,4 meter. Berat satu rudal bisa mencapai 800 kg dan jarak tempuhnya 200 km. Kecepatan rudal ini lumayan tinggi, bos, hingga akan mengenai sasaran dalam jangka waktu yang sangat singkat. Rudal RBS-15 Mk3 adalah rudal hebat milik Jerman yang nyaris dipakai oleh banyak negara di Eropa, seperti negara Swedia dan Polandia. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian, bos, terhadap berita 6 rudal milik Indonesia ini? Tentunya sebagai para pengamat militer yang bukan abal-abal. Memang modernisasi dan amunisi rudal sangat diperlukan untuk siaga pertahanan militer Indonesia di masa depan ya, bos. Oke, demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk info terupdate seputar dunia militer lainnya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, tetap semangat dan salam baku hantam.